Sahabat Islami, sejauh mana keimanan dan ibadahmu hari ini? Jangan biarkan hari berlalu tanpa manfaat yang luar biasa dari sholat duha. Karena tahukah kamu, sholat duha adalah jalan menuju kecukupan dan keberkahan dari Allah. Yuk simak penjelasannya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, pada video kali ini kita akan membahas tentang keutamaan sholat duha, ibadah pagi yang sangat dianjurkan dan memiliki banyak keistimewaan, sebagaimana yang disebutkan dalam banyak hadis dan riwayat yang sahih. Jangan lupa ya untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Sahabat Islami, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dzar radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, bagi masing-masing ruas dari anggota tubuh salah seorang di antara kalian harus dikeluarkan sedekah. Setiap tasbih subhanallah adalah sedekah. Setiap takmid alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Menyuruh untuk berbuat baik pun juga sedekah. Dan mencegah kemunkaran juga sedekah. Dan semua itu bisa disetarakan ganjarannya dengan 2 rakaat sholat duha. Dari hadis ini kita mendapatkan bahwa semua anggota tubuh kita pun dipanggil untuk bersedekah. Dan semua itu setara dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi, memperbanyak sedekah dan ibadah pagi ini adalah jalan utama untuk mendapatkan pahala besar dari Allah. Selain itu, dari hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Darda dan Abu Dzar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, rukulah untukku 4 rakaat di awal siang. Niscaya aku mencukupimu di akhir siang." Sahabat Islami, bayangkan Allah sendiri yang memerintahkan kita melakukan 4 rakaat di pagi hari agar kita dipenuhi kecukupan dan keberkahan di sisa hari. Betapa besar janji Allah untuk mereka yang menunaikan sholat duha. Tak kalah penting sahabat Nabi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tobrani sebagai berikut. Tidak ada yang memelihara sholat duha kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah, awwab, dan ia merupakan sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah atau awabin. Orang-orang yang rutin mengerjakan sholat duha adalah orang yang kembali dan selalu bertobat kepada Allah, menandakan keistimewaan dan kedekatan mereka kepadanya. Sahabat Islami, lantas, kapan waktu terbaik mengerjakan sholat duha? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, adapun permulaannya telah ditunjukkan oleh hadis Abu Darda dan Abu Dzar terdahulu. Penjelasannya di dalam hadis tersebut adalah, rukulah untukku dari awal siang sebanyak 4 rakaat. Riwayat dari sahabat Anas bin Malik sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan, barang siapa mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, lalu duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit dan kemudian mengerjakan 2 rakaat, maka pahala sholat itu baginya seperti pahala haji dan umrah, sepenuhnya. Nah, sahabat Islami, dari hadis ini kita tahu bahwa dengan sholat duha saja, kita sudah mendapatkan pahala sebesar haji dan umroh. Subhanallah, luar biasa bukan? Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Abu Umamah sebagaimana diriwayatkan Imam At-Tabrani bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid, lalu dia tetap berada di dalamnya sehingga dia mengerjakan sholat duha, maka pahalanya seperti orang yang menunaikan ibadah haji atau orang yang mengerjakan umroh. Sama persis, sempurna seperti ibadah haji dan umrohnya.
Lalu berapa jumlah rakaat yang dianjurkan dalam sholat duha? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sejumlah varian rakaat sholat duha supaya umatnya bisa menyesuaikan dengan kemampuannya. Bisa 2, 4, 6, 8, bahkan sampai 12 rakaat. Contohnya, 2 rakaat saja sudah sangat dianjurkan, sebagaimana hadis Abu Dzar yang sudah disebutkan sebelumnya. Lalu untuk sholat duha 4 rakaat, hal itu juga sangat disarankan, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi dari Abu Darda dan Abu Dzar, "Wahai anak Adam, rukuklah untukku 4 rakaat di awal siang, niscaya aku akan mencukupimu di akhir siang." Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat duha sebanyak 6 rakaat, sebagaimana hadis dari sahabat Anas bin Malik yang telah disebutkan sebelumnya. Sahabat Islami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melaksanakan sholat duha sebanyak 8 rakaat sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Hani dalam kitab hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai berikut. Pada masa pembebasan kota Mekah, ia mendatangi Rasulullah ketika beliau berada di atas tempat tinggi di Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak menuju tempat mandinya, lalu Fatimah memasang tabir untuk beliau. Selanjutnya, Fatimah mengambilkan kain beliau dan menyelimutkannya kepada beliau. Setelah itu, beliau mengerjakan sholat duha 8 rakaat. Sahabat Islami, hadis dari Abu Darda berikut sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani berikut ini juga menyebutkan keutamaan sholat duha lainnya. Barang siapa mengerjakan sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditetapkan termasuk orang-orang yang lengah. Barang siapa sholat 4 rakaat, maka dia ditetapkan termasuk orang-orang yang ahli ibadah. Barang siapa mengerjakan 6 rakaat, maka akan diberikan kecukupan pada hari itu. Barang siapa mengerjakan 8 rakaat, maka Allah menetapkannya termasuk orang-orang yang tunduk dan patuh. Dan barang siapa mengerjakan sholat 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Sahabat Islami, hadis di atas menunjukkan bahwa semakin banyak rakaat yang kita kerjakan, semakin besar pula keutamaan dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik, bukan? Ada yang bertanya, berapa sih sebaiknya jumlah rakaat? Jawabnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dan Imam Muslim, 4 rakaat dan bisa juga lebih, sesuai kehendak Allah. Hal ini berarti kita bisa menyesuaikan kemampuan dan keikhlasan kita. Yang penting niat dan konsistensinya. Dan ingatlah bahwa mengerjakan sholat duha sebanyak 2 rakaat pun sudah mendapat pahala setara sedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagi masing-masing ruas dari anggota tubuh salah seorang di antara kalian harus dikeluarkan sedekah. Dan semua itu setara dengan ganjaran 2 rakaat sholat duha. Sahabat Islami, jadi mari kita tingkatkan ibadah sholat duha ini sebagai jalan mendapatkan kecukupan, keberkahan dan penerangan dari Allah di setiap hari kita. Nah, sahabat Islami, semoga pembahasan tentang sholat duha kali ini menambah semangat kita untuk rutin mengerjakan sholat duha. Jangan lupa, amal yang dilakukan dengan ikhlas dan konsisten akan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, mari kita tutup dengan pantun yang penuh makna. Bangun pagi beribadah, hati pun menjadi tenang. Sholat duha penuh berkah, rezeki pun semakin datang. Jangan ragu, mari kita tingkatkan, karena Allah selalu menunggu amal solih kita yang gemilang. Jangan lupa sahabat Islami, tuliskan pengalaman dan kesan kalian tentang sholat duha di kolom komentar. Bagikan juga video ini agar makin banyak yang tahu dan mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar nggak kelewatan info bermanfaat dari konten Islam berseri berikutnya. Semoga pahala dan keberkahan selalu mengalir untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.